Salam sejahtera bagi semua member Redpreneur. Di video ini saya ingin bercerita mengenai 12 prinsip dasar bisnis jaringan. Sebenarnya ada banyak prinsip dasarnya, tapi saya ingin menjelaskan 12 saja, dan juga 3 pertanyaan dasar. Sebenarnya saya dapatkan ini dari pengalaman saya sekian belas tahun ya, hampir 30 tahun berbisnis jaringan. Nah, ini saya ingin bercerita saja kepada Ibu dan Bapak semua, khususnya di komunitas Redpreneur. Yang pertama adalah yakinkan diri sendiri, bukan yakinkan orang lain. Jadi di bisnis ini Bapak dan Ibu, yang paling utama adalah meyakinkan diri sendiri. Kalau kita yakin, maka orang lain akan ikut kita. Tapi kalau kita tidak yakin, kita jangan berharap orang lain akan mengikuti kita, gitu ya. Jadi prinsipnya adalah dimulai dari diri sendiri. Saya selalu menceritakan mengenai segitiga ini ya. Segitiga ini adalah segitiga pertumbuhan. Jadi di atas itu adalah kita sendiri, yaitu Anda. Lalu di bawah kirinya ada grup, ya, grup Anda. Yang di sebelah kanannya ada income. Bagaimana caranya mendapatkan income yang besar di bisnis jaringan atau bisnis MLM ini adalah satu-satunya cara adalah dengan memperbesar grup. Ya, kalau grup Anda besar, maka income Anda pasti besar. Tidak ada satupun orang yang punya bisnis besar di bisnis jaringan seluruh dunia, tidak hanya di Indonesia ya, seluruh dunia, yang menjalankannya sendiri saja, lalu income-nya jadi besar. Tidak ada. Dia pasti punya jaringan yang besar. Ya, untuk mendapatkan income yang besar, si leader tadi harus punya jaringan yang besar, grup yang besar. Nah, yang jadi faktor kunci untuk membuat grup kita menjadi besar adalah diri kita sendiri. Bagaimana caranya membuat grup menjadi besar? Kan pertanyaannya itu ya, kalau kita mau income besar berarti harus buat grup menjadi besar. Nah, bagaimana caranya mendapatkan grup yang besar gitu atau membuat grup menjadi besar? Ya cara satu-satunya adalah membuat diri Anda sendiri menjadi besar. Bayangkan kalau daya tampung Anda, ilmu pengetahuan Anda, sikap Anda dan sebagainya gitu ya, kerja keras Anda sedikit-sedikit saja atau tanggung gitu ya, maka grup Anda nggak akan besar. Orang akan mengikuti orang-orang yang punya kemampuan, punya keseriusan, punya komitmen, punya impian, dan sebagainya. Orang-orang, singkat katanya, orang-orang akan mengikuti orang yang punya daya tampung besar. Nah, kita tidak akan bisa menampung grup yang besar kalau kita sendiri belum besar. Kita tidak akan bisa membuat grup kita bertumbuh kalau kita sendiri tidak bertumbuh. Jadi semua bermula dari diri sendiri. Nah, begitu juga dengan kita ingin meyakinkan orang lain. Kita tidak akan bisa meyakinkan orang lain kalau kita sendiri tidak yakin. Jadi kuncinya adalah diri kita sendiri. Ya, Andanya harus besar, maka grupnya menjadi besar, maka income-nya menjadi besar. Jadi pola panahnya begini, dari Anda ke grup dan ke income. Nanti kalau Anda sudah punya income besar, maka jangan dibuang begitu saja. Ya, jangan dibelikan hal-hal eh, yang konsumtif gitu, tapi sebagian dikembalikan kepada pengembangan diri. Ya, karena pengembangan diri itu penting di bisnis ini. Kalau Anda berkembang, maka grup Anda berkembang, maka income Anda juga berkembang. Nah, untuk bisa berkembang, ya, Ibu dan Bapak semua, adalah tidak ada alasan apapun. Ya, tidak ada excuse, karena alasan dan uang tidak bisa datang bersamaan. Mereka datangnya sendiri-sendiri. Ya, mau pilih alasan atau mau pilih uang, atau mau pilih kesuksesan. Jadi datangnya sendiri-sendiri, nggak bisa datang sama-sama. Anda kalau pilih alasan berarti Anda tidak akan sukses. Ya, uang tidak akan datang ke Anda. Begitu juga sebaliknya. Ya, kalau Anda pilih uang, maka Anda jangan beralasan. Ya, saya kasih contoh cara meyakinkan diri sendiri. Misalkan ada orang mengatakan saya tidak punya uang, gitu ya. Mereka boleh saja berpendapat seperti itu. Ya, mereka boleh saja berpendapat bahwa mereka tidak punya uang, tapi jangan Anda terpengaruh oleh pendapat mereka. Saya kasih contoh gini, saya suka sekali menceritakan cerita ini. Seandainya nih kita ketemu tukang minta-minta di pinggir jalan gitu ya. Lalu kita punya mobil baru keluar di showroom misalnya ya, mobil Mercy gitu ya, harganya sekitar 700-800 juta lah, atau bahkan 1 miliar gitu. Nah, kita tahu tukang minta-minta ini tidak punya uang, karena dia memang tidak punya pekerjaan dan sebagainya. Tapi bayangkan kalau seandainya Anda datangi tukang minta-minta tadi, dan dia tahu nilai dari Mercy Anda. Dia tahu nilai Mercy Anda itu antara 800 sampai 1 miliar. Kira-kira dia mau nggak kalau Anda tawarkan Mercy Anda ya seharga hanya 10 juta saja? Ya, itu pun tidak harus bayar saat itu juga, bisa ditunggu sampai 2 hari ke depan atau besok lah, besok 1 hari ke depan, besok siang gitu ya. Maka saya yakin yang tadinya dia tidak punya uang, tapi karena dia tahu nilainya adalah hampir 1 miliar Mercy-nya,
dan hanya ditawarkan kepada dia seharga 10 juta, masih on the road, masih baru ya, new on the road gitu ya, dengan harga 10 juta dan ditunggunya besok, saya yakin dia mendadak punya uang. Saya yakin dia pasti akan mencari sumber uang, kalau perlu minjem dan sebagainya. Kenapa? Karena dia tahu pada saat dia membayar 10 jutanya besok kepada Anda, mobil itu bahkan dijual 100 juta pun masih laku, masih sangat laku. Karena kilometernya masih baru sedikit ya, baru di bawah 10 kilo, dan nilainya mahal, hampir 1 miliar ya. Kalau dijual 1 juta aja pasti banyak yang mau beli. Jadi dia sudah untung 90 juta itu. Ya, jadi tidak ada orang yang tidak punya uang selama dia tidak terinspirasi. Bisa jadi dia tidak punya uang. Tapi kalau dia terinspirasi, kuncinya adalah terinspirasi. Kalau dia terinspirasi, maka dia mendadak punya uang. Ya, jadi jangan jangan terpengaruh kalau ada orang mengatakan saya tidak punya uang. Kalau saya tidak percaya, ya boleh dia berpendapat seperti itu, tapi saya tidak boleh terpengaruh dengan pendapat dia. Ya, seperti itu. Atau cerita lainnya, misalnya dia tidak punya uang, tapi kalau misalkan hari ini, malam ini dia harus membawa anaknya ke dokter yang paling mahal, karena dokter itu satu-satunya dokter yang bisa menyelamatkan nyawa dari anaknya, saya yakin dia mendadak punya uang. Entah dia minjem atau dengan cara apapun, saya yakin dia mendadak punya uang, karena dia tahu bahwa satu-satunya dokter yang bisa menyelamatkan nyawa anaknya adalah dokter tersebut atau rumah sakit tempat si dokter itu bekerja gitu ya. Jadi dia mendadak punya uang ya. Atau cerita yang kedua, misalkan ada orang mengatakan tidak punya waktu. Ya sekali lagi, dia boleh berpendapat bahwa dia tidak punya waktu, tapi jangan sampai kita ya percaya dengan kondisi dia. Saya yakin sesibuk-sibuknya orang dia pasti punya waktu untuk beristirahat. Dia pasti punya waktu untuk menyendiri sekian sekian jam gitu. Ya, sesibuk-sibuknya orang. Ya, dia bisa tidur hanya 8 jam, dia bisa tidur kerja 24 jam, misal apa, sisanya ya, 24 kurang 8 berapa? 16 jam gitu. Dia bisa kerja 16 jam, tapi dia tetap punya waktu buat istirahat. Nah, di waktu istirahat itu sebenarnya kalau dia mau serius menjalankan bisnis ini, dia bisa gitu. Nah, masalahnya kita percaya bahwa dia tidak punya waktu. Kalau saya tidak percaya. Saya kasih contoh cerita. Saya kasih contoh cerita. Misalkan Anda punya prospek yang sangat sibuk, bilangnya sibuk terus ya, apapun yang dikatakan dia cuma beralasannya sibuk. Padahal saya tahu itu cuma alasan. Coba Anda buat permainan, misalkan gini, oke, misalkan si Budi gitu ya, Bud, kamu datang deh ke kantor saya ya, di jam kantor ini, di jam kantor jam jam 2 siang kamu datang ke kantor saya. Jarak antara kantor Anda dengan kantornya Budi itu kurang lebih kalau ditempuh dengan ojek online kurang lebih 30 sampai 1 jam lah ya, karena kemacetan lalu lintas misalnya gitu ya. Lalu Anda paksa si Budi datang ke kantor Anda, lalu Anda katakan, Bud datang ke kantor saya karena kalau Anda datang ke kantor saya akan kasih Anda 10 juta misalnya. Ya, saya punya uang cash 10 juta, saya mau kasih ke Anda. Saya nggak bisa transfer, saya mau kasihnya cash. Kira-kira si Budi yang tadinya sibuk mendadak datang nggak? Saya yakin sekali ya, sebagian besar orang kalau ditanyakan seperti itu, pasti jawabannya akan menjawab, iya saya akan usahakan datang. Nah, pertanyaannya, tadi kan dia sibuk. Dia bilang dia sibuk. Sangat sibuk, bahkan tidak punya waktu buat menjalankan bisnis ini. Tapi pada saat kita challenge dia, kita tantang dia dengan mengatakan bahwa kamu silakan datang ke kantor saya kasih 10 juta. Dia mendadak punya waktu. Ya kalau perlu dia beralasan kepada bosnya, kepada atasannya bahwa bos saya punya janji sebentar dengan urusan keluarga misalnya. Saya cuma mau pergi kurang lebih 1 jam. Ya 1 sampai 2 jam. Nanti saya kembali lagi ke kantor. Padahal cuma untuk sekedar ngambil uang ke kantor Anda gitu. Ya, yang tadinya tidak punya uang mendadak punya uang. Jadi sekali lagi itu hanya contoh cerita ya Ibu dan Bapak semua, contoh cerita bahwa kita tidak boleh terpengaruh dengan apapun yang dijawab oleh si prospek ya, atau oleh orang di luar sana. Yang penting kita punya prinsip sendiri. Mereka boleh berpendapat seperti itu silahkan, tapi kita jangan berpendapat seperti itu. Yang pertama, ya yakinkan diri sendiri, bukan yakinkan orang lain. Kalau Anda yakin, maka Anda bisa meyakinkan orang lain. Dan kalau Anda yakin, Anda tidak akan terpengaruh dengan hal-hal negatif di luar sana. Yang kedua, ini juga penting ya, Bapak dan Ibu, harus berubah pola pikirnya. Karena banyak orang yang gagal di bisnis jaringan. Saya harus akui sepanjang karir saya ini saya juga melihat banyak orang yang gagal. Nah, pertanyaannya kenapa mereka gagal? Mereka gagal gini Bapak dan Ibu, ini ada kuadran kiri dan kuadran kanan. Ya, kuadran kiri ada employee dan self-employed. Kuadran kanan ada business owner dan ada investor. Menurut Robert Kiyosaki, ya di bukunya Cash Flow Quadrant,
banyak orang gagal di bisnis ini karena mereka tidak berpindah kuadran secara pola pikir, secara pemikiran gitu. Jadi mereka hanya pindah kuadran dari waktunya saja. Contohnya nih, orang yang kerja kantoran lalu malam hari mengerjakan bisnis ini. Jadi cuma waktunya saja yang pindah, badannya saja yang pindah. Tapi otak dan pikirannya tidak berpindah. Ya, mereka tidak berpikir sebagai seorang pengusaha, mereka tidak berpikir sebagai seorang yang menjalankan bisnis kuadran kanan. Nah, itulah yang menyebabkan kenapa banyak orang gagal di bisnis kuadran kanan, karena mereka pada saat pindah dari kiri ke kanan, mereka tidak membawa pola pikir yang baru. Karena pola pikir yang di kiri dengan pola pikir yang di kanan sangat-sangat berbeda. Nah, itulah kenapa mereka gagal. Ya, mereka pindahnya nggak membawa pola pikir yang baru. Mereka diminta untuk belajar, mereka tidak mau belajar. Ya, yang di kuadran kanan tuh banyak hal-hal yang harus dipelajari sendiri. Ya, banyak hal-hal yang harus dipelajari, yang dia harus pelajari, dan juga harus investasi, ya, investasi uang tentunya, investasi waktu, investasi perasaan dan sebagainya. Nah, ini tidak dia lakukan gitu. Ya, makanya orang-orang yang sukses di kuadran kanan adalah orang-orang yang juga memindahkan pola pikirnya sebagai orang yang ada di kuadran kanan. Ya, jadi kalau kita mau hasil yang berbeda, ya hasil yang baru, maka harus punya mindset yang baru, harus punya pola pikir yang baru juga gitu. Dan sekali lagi, orang yang sukses biasanya tidak memberikan ruang untuk beralasan, karena alasan tidak terjadi berbarengan dengan datangnya kesuksesan. Ya, pilih salah satu. Ini yang kedua. Yang ketiga yang penting di prinsip dasar dari bisnis ini adalah selalu hadir di setiap pertemuan. Ya, ini dari bagian dari dua yang tadi adalah pertumbuhan pribadi. Nah, kita nggak bisa bertumbuh kalau kita tidak hadir di pertemuan, kalau kita tidak belajar, ya, kalau kita tidak menggunakan alat-alatnya, misalnya edukasinya di kaset-kaset, di video-video, buku-buku, dan bahkan pertemuan. Ya, kalau kita tidak datang, ya jangan berharap kita bertumbuh. Kalau kita tidak bertumbuh, jangan berharap grup kita bertumbuh. Nah, selalu hadir di setiap pertemuan kalau mau sukses. Mentor saya mengatakan begini, kalau mau sukses, wajib hadir di setiap pertemuan. Di setiap pertemuan. Kalau nggak mau sukses, nggak apa-apa. Nggak harus hadir di setiap pertemuan. Tapi kalau mau sukses, harus hadir di setiap pertemuan. Dan pertemuan terpenting adalah pertemuan yang tidak Anda hadiri. Saya ulangi ya, pertemuan terpenting adalah pertemuan yang tidak Anda hadiri. Jadi Anda bisa bayangkan kalau Anda bolos salah satu pertemuan, bisa jadi itu adalah pertemuan terpenting. Pertemuan yang bisa jadi merubah hidup Anda. Pertemuan yang bisa jadi pada saat itu Anda membuat sebuah keputusan untuk merubah hidup Anda. Nah, Anda tidak hadir, itu sayang sekali Bapak dan Ibu. Ya, jadi pastikan Anda kalau mau sukses hadir di setiap pertemuan. Karena menurut Warren Buffett dikatakan bahwa the best investasi terbaik yang pernah ia lakukan di dunia ini adalah sebagai seorang investor adalah investasi kepada diri sendiri. Ya, the investment you will ever make is in yourself. Ya, investasi terbaik yang dia sudah pernah lakukan bukan investasi uang di perusahaan apa gitu ya, bukan, tapi investasi kepada dirinya sendiri. Karena dengan dia belajar banyak mengenai pasar keuangan, maka dia bisa menjadi kaya. Dia bisa tahu di mana dia harus berinvestasi. Bayangkan kalau dia tidak mengerti itu semua. Ya, dia mengabaikan investasi di dirinya sendiri, maka bisa jadi dia tidak menjadi salah satu orang terkaya di dunia. Ya, di bisnis ini ada kalimat, ada pepatah yang mengatakan seperti ini, 5M ya. 5M itu more meeting makes more money. Lebih sering kita meeting, lebih sering kita hadir ke pertemuan, maka bisa menghasilkan lebih banyak uang. Ya, sekali lagi, untuk hadir ke pertemuan tidak ada alasan apapun. Lucunya begini, Bapak dan Ibu, saya ingin menambahkan cerita sedikit gini. Kita kadang-kadang lucu ya, kita sekolah 6 tahun, 2 tahun TK, 6 tahun SD, udah 8 tahun, 3 tahun lagi SMP, 3 tahun lagi SMA, sudah 14 tahun, lalu kita kuliah 4 tahun, udah 18 tahun. Ya, bayangkan kita kuliah sekian lama, yang 14-15 tahun kita sekolah, untuk sebuah gaji yang setelah kita lulus nggak seberapa gitu. Itu mau kita lakukan. Ya kan, padahal biaya sekolahnya itu kurang lebih 14-15 tahun itu besar sekali kalau kita akumulasi biayanya. Tapi untuk sebuah gaji yang tidak seberapa. Saya tidak mengatakan sekolah itu buruk, tidak. Saya tidak katakan gitu. Sekolah itu sangat baik karena sekolah itu bisa membuka cakrawala berpikir kita. Tapi yang jadi masalah adalah kalau itu kita mau, lantas di bisnis ini kita hanya perlu belajar paling lama 1 tahun, kita tidak mau lakukan. Dan di detik pertama Anda bergabung, di detik pertama Anda belajar, di detik pertama Anda menjalankan bisnis ini, di detik pertama itu pula Anda menghasilkan income. Sementara kalau di sekolah, Anda harus sekolah tunggu 15 tahun dulu baru bisa Anda menghasilkan income.
dengan berinvestasi sekian banyak, itu sekian ratus juta mungkin untuk sekolah 15 tahun. Di sini Anda investasinya kecil, sekolahnya hanya 1 tahun, di hari pertama Anda sudah menghasilkan uang. Anda tidak mau. Nah, ini lucu sekali gitu. Di satu sisi ada hal yang sulit Anda mau, ya sulit gitu Anda mau lakukan, lama Anda mau lakukan, tapi di sisi yang lain yang lebih ringkas, lebih sederhana, lebih murah Anda tidak mau lakukan. Padahal hasilnya jauh lebih besar. Nah, ini menjadi catatan bahwa kalau Anda mau sukses, Anda harus hadir ke pertemuan. Ya, tidak ada orang yang sukses di bisnis ini yang lahirnya tidak dari pertemuan. Semua orang sukses di bisnis ini lahirnya dari pertemuan. Poin berikutnya, dikerjakan setiap hari. Sama seperti halnya bisnis-bisnis lainnya, Ibu Bapak semua, harus dikerjakan setiap hari. Nggak ada bisnis yang mau sukses, tapi dikerjakannya seminggu sekali, sebulan sekali, setahun sekali, nggak ada. Paling gampang kita buka toko gitu, buka toko di Tanah Abang, tapi bukanya cuma seminggu sekali atau sebulan sekali. Kira-kira toko Anda akan ramai nggak? Pasti nggak, pasti perputarannya akan rendah gitu ya. Itu baru satu contoh, belum contoh-contoh bisnis yang lain. Misalnya Anda buka salon, begitu juga. Kalau Anda bukanya cuma seminggu sekali, ya nggak ada orang yang mau masuk ke salon Anda untuk cukur rambut misalnya, ya, atau treatment rambut dan sebagainya. Jadi bisnis tuh harus dikerjakan setiap hari. Kalau mau hasilnya bagus, ya dikerjakan setiap hari. Ya, saya kasih contoh nih, ya, eh, kita mau makan makanan yang dimasak baru di restoran. Ya, kita mau beli bunga yang masih segar gitu. Nah, begitu juga, itu kan harus diganti setiap hari masakannya, bunganya. Tapi kita sendiri di bisnis ini, kita tidak mau melakukan itu setiap hari. Lucu gitu, sementara kita mau sukses, mau jadi legend, tapi kita tidak mau melakukannya setiap hari. Ya, padahal bisnis ini kabar baiknya nih, Ibu Bapak semua, kita cukup lakukannya hanya sejam atau 2 jam setiap hari. Ya, atau kalau Anda berpakaian merah, Anda bisa lakukannya 24 jam bahkan tanpa mengganggu kerjaan kantor Anda, tanpa mengganggu aktivitas Anda sehari-hari kalau Anda berpakaian merah. Karena pada saat Anda berpakaian merah, itu sudah pasti Anda ngeblend langsung dengan kegiatan Anda sehari-hari gitu. Ya, hal ini akan saya jelaskan di video berikutnya nanti ya. Tapi yang pasti kalau Anda berpakaian merah, Anda sudah menjalankan bisnis ini dan kerjaan Anda tidak terbengkalai dan itu 24 jam. Tapi seandainya pun Anda mau menjalankan bisnis ini hanya 1 sampai 2 jam sudah cukup asal dilakukan setiap hari secara konsisten. Ya, saya tidak menganjurkan Anda melakukannya 8 jam sehari, lalu Anda istirahatnya 3 minggu gitu. Nah, itu tidak ada gunanya, Bapak dan Ibu. Ya, yang paling penting adalah Anda konsisten melakukannya 1 sampai 2 jam sehari, tapi Anda lakukannya terus-menerus selama kurang lebih 5-6 bulan ke depan. Ya, kalau Anda lakukan itu, insya Allah bisnis Anda akan bertumbuh dengan baik. Gitu. Jadi lakukan setiap hari. Nah, sekali lagi kalau Anda berpakaian merah, Anda bahkan bisa setiap saat tanpa mengurangi pekerjaan Anda sehari-hari, Anda sudah menjalankan bisnis ini secara otomatis sekaligus ya. Jadi just do it. Ya, lakukan saja. Do it every day, again and again. Terus diulang berhari-hari ya. Dan sekali lagi juga tidak ada alasan kalau Anda ingin sukses. Yang kelima, adalah hukum jumlah bilangan banyak. Harus disadari bahwa di bisnis ini berlaku hukum jumlah bilangan banyak. Jadi kalau Anda ingin, ya Bapak dan Ibu, ingin mendapatkan hasil jumlah grup yang besar, itu harus bermain dengan jumlah bilangan banyak. Nggak mungkin, sekali lagi, ada satu orang ya punya penghasilan besar kalau grupnya tidak besar. Ya, seperti itu. Nah, Anda harus sadar ini. Jadi kalau Anda masih grupnya kecil, jangan berharap Anda mendapatkan income yang besar. Gitu. Jadi jangan mengeluh sama apa yang untuk sponsornya bahwa grup Anda income Anda kecil ya, memang jumlah grupnya masih kecil. Ya, jangan mengeluh kalau income Anda kecil karena memang Anda bekerjanya masih sedikit. Jumlah bilangan banyak itu berkaitan sama proses, sama kerja. Ya, bayangkan kalau Anda ingin mendapatkan satu orang yang aktif di bisnis ini, nggak mungkin didapatkan dari satu orang saja. Ya, Anda mendapatkan satu orang aktif dengan cara Anda hanya mempresentasi satu orang saja, nggak mungkin. Ya, atau Anda mau dapat satu orang aktif dengan hanya mempresentasikan 2 orang saja, nggak mungkin juga. Itu tidak mungkin terjadi. Satu orang aktif dari 2 orang Anda presentasi. Ya, biasanya satu orang aktif itu, Ibu dan Bapak semua, itu didapat dari 10 orang yang bergabung. Nah, 10 orang yang bergabung itu nggak mungkin Anda dapatkan dari 10 orang presentasi, 10 presentasi, 10 bergabung, nggak mungkin. Angka statistiknya menunjukkan bagi Anda member baru, 1 orang Anda presentasi, dia tidak bergabung. 10 orang Anda presentasi, bergabung 1. Nah, pertanyaannya kalau mau dapat 2 orang yang bergabung bagaimana? Ya, 20 kali presentasi.
Kalau mau dapat 3 orang yang bergabung bagaimana? Ya 30 kali presentasi itu angka statistik bagi orang yang masih baru ya, member baru. Tapi bagi orang yang sudah punya skills gitu, punya pengalaman dan sebagainya, angka statistik itu bisa jauh lebih kecil. Jadi dia bisa menjoinkan 1 orang dari 3 atau 4 orang yang dipresentasi, atau 1 dibanding 2, 1 orang dari 2 presentasi. Itu bisa terjadi kalau Anda sudah punya pengalaman. Tapi kalau Anda belum, ya 1 banding 10. Ya, nah ini hanya hukum jumlah bilangan banyak. Jadi kabar baiknya, Ibu Bapak semua, saya bukan orang terpintar di bisnis ini, tapi saya berani bersaing dengan orang terpintar di bisnis ini. Kenapa? Karena di bisnis ini tidak perlu terlalu pintar. Yang perlu adalah kerja keras. Ya kalau orang yang pintar tadi, misalnya hanya kerja 1 kali sehari, saya bisa mengalahkan mereka. Ya, Anda pun bisa mengalahkan mereka. Anda nggak perlu harus pintar-pintar banget di bisnis ini. Anda bisa mengalahkan orang yang pintar. Bagaimana caranya? Caranya adalah Anda bekerja lebih keras dibandingkan mereka. Jadi kalau mereka yang pintar-pintar itu kerjanya hanya 1 kali sehari, Anda bisa kerja 3 kali sehari. Itu saya jamin otomatis ya Bapak dan Ibu semua, Anda pasti akan lebih besar bisnisnya karena kuantitas Anda lebih banyak. Ya kalau sebulan mereka hanya kerja 30 kali, Anda bisa bekerja 90 kali sebulan karena Anda lakukan 3 kali sehari. Ya, itu sudah angka perbandingan statistik yang jauh berbeda, 30 dibandingkan 90. Gitu ya Ibu Bapak semuanya. Jadi sekali lagi, angkanya tidak mungkin dapat dari 1 hanya dengan 1. Harus 1 dari 10. Ya, seperti itu. Nah, bagaimana kalau Anda lakukan 20? Ya, bisa jadi Anda dapat 2 ya sebagai member baru. Ya, kalau Anda sebagai member yang sudah berpengalaman bisa jadi dari 20 Anda sudah dapat sekitar 7 atau 8 gitu ya. Atau kalau Anda mendapatkan menjelaskan ke 100 orang, Anda bisa jadi dapat 10 orang. Seperti itu ya. Jadi angka statistik bagi pemulanya seperti ini ya, Ibu Bapak semua. Sekali lagi, jangan takut melawan orang yang pintar di bisnis ini. Kenapa? Karena di bisnis ini bukan butuh kepintaran, tapi butuh keuletan, ya, kerja keras dan ulet. Yang kelima, ya, asal kita paham bahwa ini adalah jumlah hukum bilangan banyak. Jadi jangan berharap Anda sukses hanya dengan 1-2 orang. Yang keenam, duplikasi. Bisnis ini sangat kental dengan duplikasi. Nah, kalau duplikasi itu kita harus bikin dia simple dan pendek. Ya, simple, pendek, dan bahkan sederhana sekali gitu. Jangan dibuat menjadi sangat sulit. Prinsipnya gini, Ibu Bapak semua. Prinsipnya adalah anak SD jangan dikasih pelajaran SMP atau SMA atau bahkan kuliah. Kalau anak SD dikasih pelajaran kuliah misalnya pelajaran kalkulus gitu ya, diferensial gitu ya, udah pasti besok dia nggak mau sekolah. Dia ketakutan sekolah. Anak SD harus dikasih pelajaran SD, begitu juga anak SMP harus dikasih pelajaran SMP sesuai dengan level-levelnya dia. Orang baru jangan dikasih hal yang merumitkan, nanti dia jadi takut, akhirnya dia tidak bergabung. Kalaupun dia bergabung dia tidak jalan karena dikasih hal-hal yang rumit. Keep it simple aja, bikin sederhana saja, buat dia menjadi agak sedikit stupid gitu, maksudnya yang bodoh-bodoh aja, nggak usah yang terlalu pinter-pinter, dan pendek gitu ya. Jadi jangan terlalu yang rumit-rumit gitu. Nggak semua informasi harus dijelaskan di depan. Ya, dijelaskan yang penting-penting saja. Nanti sambil jalan, pada saat dia sudah bergabung, dia akan mempelajari hal-hal itu sendiri sambil jalan. Jadi jangan terlalu terburu-buru kita memberikan semuanya ke dia juga, nggak ada gunanya. Ya, jadi dibuatlah lebih sederhana dan straight to the point, langsung ke pokok permasalahannya saja. Jangan dibawa muter-muter, nanti kebosanan dia gitu ya. Juga saya sering perhatikan banyak sekali ya grup saya yang kalau presentasi itu bahkan sampai 1 jam lebih, nggak ada gunanya gitu. Ada hal-hal yang tidak perlu disampaikan. Satu slide itu nggak perlu disampaikan terlalu banyak. Kenapa? Karena ini hanya perkenalan bisnis, bukan training. Nanti di training bisa dibuat acara yang lain gitu. Dan juga pula orang baru nggak ngerti yang apa yang kita bicarakan gitu ya, dan tidak perlu mengerti dulu di depan gitu. Ya, perlu diingat Ibu Bapak semua, ada sebuah penelitian yang mengatakan bahwa kemampuan orang mendengar itu hanya 40 menit. Nah, kita jangan lakukan lebih dari 40 menit. Itu penelitian untuk orang yang normal ya. Untuk orang yang tidak normal bahkan mungkin bisa di bawah itu. Bisa sekitar 20-25 menit. Makanya bahan-bahan presentasinya Redpreneur itu sebisa mungkin dibuat di bawah 30 menit. Karena kemampuan orang mendengar pasti di kisaran itu. Apalagi anak-anak modern zaman sekarang ini, mereka lebih pinginnya instan, pinginnya lebih cepat gitu ya. Jadi buatlah lebih sederhana. Yang ketujuh, bisnis ini adalah mencari orang yang sedang mencari. Ya, bisnis ini kita mencari orang-orang yang sedang mencari. Nah, kabar baiknya, Ibu Bapak semua, di luar sana tuh banyak orang yang sedang mencari. Masalahnya kita nggak nyari, gitu kan? Misalnya kita nggak nyari. Kalau kita ikut mencari, itu ketemu orang-orang yang sedang mencari.
Kok saya bisa ngomong seperti itu? Kenapa? Ya karena gini, Ibu Bapak semua, nggak usah jauh-jauh ya. Kita coba lihat di kantor kita masing-masing lah. Kan kita kan karyawan ya. Sebenarnya teman-teman kita banyak yang sedang mencari di luar sana di kantor itu. Kenapa? Buktinya di kantor itu walaupun dia sudah punya gaji gitu, dia tetap aja masih jualan, entah jualan sarung. Ya dulu waktu saya masih kerja di kantor, teman saya ada yang jualan kue, apalagi menjelang Lebaran gini gitu ya. Terus ada yang jualan bed cover, ada yang jualan baju, batik, ada yang jualan pulsa dan sebagainya. Padahal mereka sudah punya gaji cukup besar, tapi kenapa mereka masih melakukan hal seperti itu? Karena mereka sedang mencari. Mereka tidak puas dengan apa yang mereka hasilkan dari penghasilan mereka dari kantor. Nah, masalahnya kita nggak menawarkan, kita nggak mencari, akhirnya kita tidak ketemu. Cerita yang paling sering saya ceritakan gini, Ibu Bapak semua. Coba Anda jalan dari satu titik ke titik yang lain. Misalkan gini, Anda dari rumah Anda pergi ke rumah teman Anda gitu dari Pasar Minggu lah. Contoh ya, Pasar Minggu Anda pergi ke Depok, ke rumah teman Anda di Depok. Sepanjang perjalanan itu saya yakin Anda tidak ketemu Anda tidak memperhatikan mobil apa ya, mobil Avanza gitu. Anda tidak memperhatikan. Sehingga Anda tidak tahu sepanjang jalan itu Anda tidak ngeh ya ada mobil Avanza padahal banyak di situ. Tapi karena mata Anda tidak memperhatikan, Anda tidak lihat. Tapi sebaliknya coba kalau Anda pulang dari Depok kembali ke Pasar Minggu yang jaraknya cukup dekat itu, nggak terlalu jauh, ya anda perhatikan di jalan berapa banyak mobil Avanza. Oh, ternyata banyak. Ternyata banyak. Kenapa? Karena pada saat Anda pulang dari Depok ke Pasar Minggu, Anda mengangkat antena Anda. Anda mengeluarkan antena Anda dan Anda mencari mobil-mobil Avanza. Bahkan lebih spesifik lagi, mobil Avanza yang warnanya merah misalnya. Ya, mungkin banyak gitu. Tapi waktu pas berangkat Anda nggak ngelihat Avanza warna merah. Tapi pas pulang karena Anda memperhatikan Avanza merah, Anda ketemu beberapa Avanza merah. Sama kasusnya dengan kalau kita mencari orang. Kalau kita antenanya lagi turun, maka kita nggak ketemu orang yang sedang mencari. Tapi kalau kita antenanya kita naikkan dan kita mencari orang-orang tersebut tuh banyak sekali. Orang-orang yang sedang mencari itu banyak sekali gitu. Masalahnya sekali lagi kita tidak mencari. Nah, biasakan ibu bapak semua setiap hari kita mencari orang-orang seperti itu. Gitu. Jadi ketemu aja tuh orang seperti itu kalau kita mencari, ya. Oke, saya lanjut ya. Ini tadi contohnya. Ya, jadi di kantor itu banyak sekali orang yang sedang berjualan. Jualan apa saja dia. Karena memang dia sedang mencari. Ya, jadi kita carilah orang-orang seperti itu. Ceritakan masalah dia mau atau tidak itu urusannya dia. Yang pasti kita mencari dan kita menceritakan apa yang kita jalankan. Ya, jangan sampai dia didahului orang nantinya, dijelaskan oleh orang lain peluang bisnis ini. Itu. Ini yang ketujuh, yang kedelapan, membangun jaringan dan menjual. Ya, jadi di bisnis ini harus dilakukan dua-duanya. Ya, tapi penekanannya di mana? Penekanannya adalah di membangun jaringan. Jadi kita menjualnya begini nih, ya. Kita bangun jaringan itu jauh lebih penting, Bapak dan Ibu ya. Bukan berarti berjualan tidak boleh. Harus juga menjual. Kenapa? Karena kita bukan perkumpulan sosial. Ya, kita perkumpulan bisnis. Perkumpulan sosial seperti arisan saja kita ada omsetnya di arisan, apalagi perkumpulan bisnis gitu, perkumpulan apa namanya sosial aja tadi ada uangnya gitu ya, ada omsetnya. Nah, sekarang kalau perkumpulan bisnis kok nggak ada omsetnya, jadi harus dua-duanya. Cuma dua-duanya ini penting ya, sama seperti menarik dan membuang nafas. Mana yang lebih penting, menarik nafas atau membuang nafas? Saya yakin dua-duanya penting. Kalau hanya menarik nafas dan tidak pernah membuang, nggak akan bisa, atau sebaliknya ya, membuang terus dan tidak pernah menarik juga nggak akan bisa. Pasti dua-duanya harus dijalankan bersama-sama. Cuma kalau di bisnis ini mana yang lebih penting dari dua-duanya, ya yang lebih diutamakan adalah membangun jaringannya. Kenapa? Karena dari jaringan ini ya, jadi prinsipnya gini, 1000 kali 1 tidak sama dengan 1 kali 1000. Maksudnya apa? 1000 banyak, 1000 itu mewakili banyak. Banyak orang masing-masing menjual sedikit, satu tuh sedikit. Ya, 1000 orang masing-masing menjual sedikit. Itu jauh lebih penting daripada satu orang, ya sedikit orang menjual banyak, menjual 1000. Bayangkan kalau satu orang ini tidak berjualan, ya dia tidak jualan, dia sakit atau dia tutup toko, misalnya toko Anda tutup, maka 1000 ini menjadi nol semua karena satu menjadi nol kan, nol dikali nol sama dengan nol gitu. Tapi kalau 1000 orang ini, misalkan ada 900 yang lagi tidak berjualan atau 900 sedang sakit misalnya, berarti masih ada 900 orang. Nah, kalau 900 orang masing-masing menjual satu, berarti masih ada 900 yang terjual gitu ya. Kenapa kita perlu membuka cabang? Ya, kenapa omset McDonald itu besar? Besarnya bukan dari satu McDonald, tapi dari banyak cabang McDonald. Ya, banyak cabang franchise yang lain yang ada di seluruh kota di dunia. Nah, itulah yang membuat omsetnya menjadi besar karena faktor kalinya. Jadi masing-masing dari kita hanya menggunakan sedikit, masing-masing dari kita hanya menjual sedikit, tapi kita punya cabang yang banyak. Nah, prinsipnya gitu.
Ibu Bapak semua. Jadi mana yang lebih penting? Dua-duanya sama-sama penting, tapi mana yang lebih penting? Yang lebih penting adalah membangun jaringan. Kalau dengan membangun jaringan yang besar, kita membagi beban. Ya, kalau kita sendirian, ya kita tidak membagi beban secara komunal gitu. Tapi kalau kita membangun jaringan besar, kita membagi bebannya lebih besar, lebih lebih rata. Jadi sehingga beban kita masing-masing lebih kecil gitu. Itu maksudnya ya. Ini prinsip di bisnis ini. Jadi bangunlah jaringan lebih penting daripada berjualan. Walaupun Anda juga harus berjualan, tapi kabar baiknya jualannya tidak banyak-banyak ya. Sedikit saja untuk konsumsi pribadi saja sudah cukup sebenarnya kalau masing-masing dari kita melakukan itu. Yang kesembilan. Nah, ini tugas kita ya. Tiap hari tugas kita promosi dan motivasi ya, promotor menjadi promotor dan menjadi motivator. Cuma ibu bapak semua, bagi Anda ini tugasnya sederhana ya, cuma bagi Anda yang masih baru, anjuran saya nggak usah jadi motivator dulu ya. Nanti kalau Anda sudah punya jam terbang cukup lama gitu, seperti apa Anda yang sudah punya pengalaman bertahun-tahun di bisnis ini, itu mereka secara otomatis sudah jadi motivator. Begitupun Anda nanti, Anda pun akan otomatis menjadi motivator dengan banyaknya pertemuan yang Anda hadiri, dengan banyaknya video audio yang Anda dengarkan atau tonton, dengan banyaknya buku yang Anda baca, Anda sudah otomatis menjadi motivator sendiri. Otomatis, jadi nggak usah dikejar ya, otomatis Anda bisa memotivasi orang. Tapi bagi member baru, Anda harus kuasai yang namanya ilmu promosi. Nanti ada video tersendiri mengenai ilmu promosi. Jadilah promotor yang baik. Nah, yang paling besar bisnisnya di bisnis seperti ini, Ibu Bapak semua adalah orang-orang yang jago promosi. Ya, promotor-promotor ulung, bukan motivator ulung dia. Ya, Anda jadi motivator besar, tapi kalau Anda tidak punya grup, percuma. Anda tidak bisa mempromosikannya. Nah, apa yang harus Anda promosikannya? Macam-macam ya, pertemuan, alat bantu, upline dan sebagainya gitu ya, perusahaan, produk dan sebagainya. Nanti ada kaset tersendiri, ada video tersendiri mengenai promosi. Jadi Anda harus kuasai yang namanya ilmu promosi sebagai member baru gitu ya. Ini ilmu dasar yang Anda harus pelajari, termasuk ilmu bagaimana cara menghadapi kendala. Nah, bagaimana cara menghadapi kendala pun nanti akan dijelaskan di video yang lain ya. Tapi yang pasti anda tugasnya adalah menjadi promotor dan motivator. Cuma untuk member baru, jangan dulu berpikir jadi motivator. Promotor saja dulu, kuasai ilmu bagaimana caranya Anda mempromosikan apapun yang ada di bisnis ini. Ya, kalau Anda jago promosi, maka bisnis Anda akan besar. Ya, grup Anda akan besar. Promosi ini bergandengan dengan edifikasi. Nah, apa itu edifikasi juga nanti akan dijelaskan di video yang lain. Ya. Tapi yang pasti jadilah promotor. Jadilah jago berpromosi. Yang ke-10, konsultasi. Nah, ini juga penting, Ibu Bapak semua. Di bisnis ini kalau Anda mau besar, Anda harus sering konsultasi sama upline Anda. Minimal 1 kali sebulan yang formal. Ya, formal itu Anda konsultasi 1 kali sebulan, Anda ceritakan impian Anda bawa grup map Anda ceritakan target Anda. Nah, nanti apalin Anda yang bisa memberikan konsultasi akan memberikan caranya bagaimana Anda mencapai target Anda tersebut. Ya, dan sebagainya. Nanti akan diulas. Tapi pasti Ibu Bapak semua Anda harus konsultasi. Nah, kabar baiknya di bisnis ini kalau Anda konsultasi kepada apalin Anda itu gratis. Ya, bayangkan itu gratis. Kalau di perusahaan Anda punya konsultan, itu bisa dibayar mahal per jamnya. Ya, bisa dibayar puluhan juta atau bahkan ratusan juta per jamnya untuk sekedar makan pagi, breakfast sama konsultan kita di hotel tertentu, itu dia bisa dibayar sekian puluh juta untuk 1 jam. Ya, Renal Kasali itu kalau nggak salah mahal itu kita bayar dia sebagai konsultan gitu. Ya, perusahaan itu bayar mahal ya, per jamnya dia bicara. Nah, di bisnis ini Anda dapat gratis, apalagi konsultan Anda adalah pelaku bisnisnya juga yang mengerti sekali kondisi di lapangan. Jadi Anda jangan sia-siakan waktunya upline Anda untuk minta konsultasi. Kalau saya jadi Anda, langkah pertama saya adalah konsultasi segera dengan upline. Apa yang harus saya lakukan? Kenapa? Karena dengan kita berkonsultasi, ya kita jadi tidak salah arah, kita jadi tidak buang-buang waktu. Gitu. Ini penting sekali Anda berkonsultasi. Jangan sia-siakan konsultasi, jangan anggap remeh konsultasi. Ya, duduk dengan upline Anda, minta waktunya kapan beliau bisa membantu mengkonsultasikan bisnis Anda gitu ya. Seperti itu. Yang ke-11, yang tidak kalah penting adalah prinsip masker oksigen. Ya, ini juga penting, Bapak Ibu semua ya. Jadi gini, sukses di bisnis ini ya, itu seperti pakai masker oksigen. Ya, kalau Anda naik pesawat terbang gitu, terus ada pramugari di depan itu menjelaskan sebelum pesawat take off, dia menjelaskan kalau terjadi turbulence, perbedaan tekanan di luar dan di dalam, maka masker oksigen akan turun. Apa yang harus dilakukan duluan pada saat masker oksigen itu turun? Yang harus dilakukan duluan adalah menggunakannya sendiri dulu.
pakai untuk diri sendiri dulu, baru Anda yang membawa anak baru dibantu ke anak Anda. Bukan anak Anda dulu yang dipakaikan, tapi Anda dulu. Jadi bagaimana caranya Anda membantu orang lain, ya, kalau Anda sendiri tidak tertolong. Jadi sebelum Anda menolong orang lain, Anda tolong diri Anda sendiri dulu. Nah, ini berlaku sangat kental gitu ya. Prinsip ini berlaku sangat kental di bisnis jaringan. Jadi kalau Anda membantu downline Anda, ya Anda bantu diri Anda sendiri dulu. Anda tidak akan bisa membantu downline Anda kalau Anda tidak membantu diri Anda sendiri. Ya, ini sebuah prinsip yang Anda harus kuasai, yang Anda harus pahami gitu. Oke. Nah, sama seperti naik perahu arung jeram ya, saya dulu waktu masih kuliah ikut pencinta alam, terus mentor saya di pencinta alam itu mengatakan bahwa kalau kapal terbalik, maka yang harus diselamatkan dulu yang pertama adalah sudah pasti diri sendiri. Ya, sudah pasti diri sendiri. Itu masuk akal lah ya kalau kita menyelamatkan diri sendiri. Tapi lucunya setelah kita menyelamatkan diri sendiri, maka langkah berikutnya adalah tidak menyelamatkan teman-teman kita, tidak. Tapi justru menyelamatkan kapalnya. Ya, waktu itu saya sempat bingung, kenapa kok kapalnya yang kita selamatkan kok bukan teman-teman kita gitu. Ya karena logikanya sederhana. Ibu bapak semua. Bagaimana caranya kita menyelamatkan teman-teman kita kalau perahu karetnya sendiri tidak terselamatkan? Nah, dengan kita menyelamatkan diri sendiri, lalu kita bisa menyelamatkan perahu karetnya, maka setelah itu baru kita bisa menyelamatkan teman-teman kita. Kita bisa angkat mereka ke perahu karet. Gitu. Jadi prinsipnya seperti itu. Ini sama seperti prinsip masker oksigen. Jadi kita harus selamatkan diri kita sendiri dulu. Kita harus bantu diri kita sendiri dulu, baru kita bisa membantu orang lain. Yang ke-12, prinsip yang saya tahu ada di bisnis ini atau di bisnis manapun sebenarnya ya, tidak ada jalan pintas. Kalau Anda mau sukses, Anda harus mengikuti jalurnya yang benar. Jangan potong-potong jalur, jangan potong kompas, tidak ada. Apalagi bisnis ini sangat transparan. Ya, Anda tidak bisa mencari jalan pintas. Sama seperti kupu-kupu ya yang indah, dia pada saat dia mau menjadi kupu-kupu yang indah, itu dia harus berjuang sendiri keluar dari kepompongnya. Kalau dia tidak berjuang sendiri karena kita kasihan, misalnya kita kasihan lalu kita potong kepompongnya, maka niat baik kita untuk memotong kepompong tersebut malah membuat si kupu-kupu tadi menjadi mati. Ya, jadi di bisnis ini ibu bapak semua, kita jangan kasih jalan pintas juga buat downline-downline kita. Ya, karena apa? Karena pada saat kita memberikan jalan pintas buat downline kita karena niat kita baik gitu, tapi kita malah mematikan dia gitu. Ya, belajar susahnya kita belajar di lapangan juga harus dialami oleh downline kita. Ya, susahnya belajar di lapangan, tapi yakin sekali bahwa setiap langkah yang diambil oleh Anda dan downline Anda itu akan membuat mereka menjadi lebih kuat dan akhirnya mereka menjadi orang yang lebih tangguh ya, lebih siap untuk menerima kesuksesan di bisnis ini. Ya, jadi tidak ada jalan pintas, nggak ada no free lunch ya, tidak ada makan siang gratis kata orang gitu. Semuanya harus dengan dengan upaya, dengan kerja keras dan sebagainya. Ya, sekali lagi ya, Anda jangan memotong kepompong tersebut, nanti kupu-kupunya mati. Jangan Anda memberikan orang-orang tempat tertentu kalau dia tidak membayar harganya dengan perjuangan, lalu Anda masukkan dia ke pertemuan yang mestinya tidak dia masuk, akhirnya dia akan mati sendiri. Karena Anda memberikan keistimewaan, Anda memberikan privilege buat orang tersebut, pada orang tersebut tidak pantas untuk saat ini untuk diberikan keistimewaan. Ya, hati-hati dengan itu. Ya, Anda harus tegas kepada diri Anda sendiri. Kalau Anda mau masuk ke pertemuan yang lebih tinggi, pertemuan-pertemuan challenge yang lebih tinggi, Anda harus memenuhi kualifikasinya dulu. Karena kalau enggak, nanti Anda sendiri yang akan merasakan kerugiannya. Ya, ini 12 prinsip yang ingin saya sampaikan kepada Ibu Bapak semua. Lalu ada 3 pertanyaan dasar. Ya, ini yang juga perlu saya bahas dan kita ketahui bersama adalah gini. Apakah yang terburuk di bisnis ini? Ya, Anda sebelum mulai bisnis ini Anda harus tahu dulu apakah yang terburuk di bisnis. Apa sih ya yang bisa terjadi yang terburuk dengan bisnis saya? Ada orang mengatakan gini, jawaban umum sama orang kalau saya nanya gini, jawabannya gini ya, jawabannya ditolak prospek. Oke, itu buruk, ya menurut saya itu buruk, tapi tidak yang terburuk. Ditinggal downline-nya pergi kabur, ya, muntaber, mundur tanpa berita. Oke, itu buruk, tapi bukan yang terburuk. Ya, apa yang terburuk? Ditinggal upline. Oke, lebih buruk daripada ditinggal downline, ya, karena upline kita cuma satu. Tapi menurut saya itu juga bukan yang terburuk. Ya, banyak orang tidak punya upline, tapi karena dia serius, dia fokus, bisnisnya besar juga, ya. Lalu tim tidak mau kerjasama. Iya, itu buruk, tapi bukan yang terburuk, dan lain-lain. Nah, ibu bapak semua perlu diketahui, menurut saya yang terburuk di bisnis ini bukan ini semua. Yang terburuk adalah kalau Anda bekerja dengan orang yang salah. Kenapa? Saya lebih suka ditinggal downline atau ditinggal upline atau tim tidak kerjasama, tapi saya tidak wasting time. Saya ditolak prospek, saya nggak wasting time. Saya tahu dari awal dia menolak. Ya, daripada saya bekerja dengan satu downline saya, kelihatannya semangat,
tapi selama 3 bulan dibantu dia tidak berkembang. Nah itu jauh lebih buruk. Saya sudah menghabiskan waktu saya, sudah wasting time saya. Ya, waktu saya terbuang percuma bekerja dengan orang yang salah. Makanya ibu bapak semua kita perlu punya keahlian bagaimana caranya mengidentifikasi orang itu tepat atau tidak. Nah, itu juga nanti akan saya jelaskan di video-video lain, bagaimana cara kita mengidentifikasi orang ini orang yang tepat atau tidak, yang kita bisa kerja-kerja bareng atau tidak. Nah, bagaimana caranya, terus kalau ketemu orang seperti itu harus kita lakukan apa terhadap dia. Nah, itu juga nanti akan saya sampaikan di video yang lainnya. Jadi, apakah yang terburuk di bisnis ini? Ya, itu tadi, bekerja dengan orang yang salah. Nah, biar kita tidak bekerja dengan orang yang salah, kita perlu banyak mensponsori orang. Dengan kita banyak mensponsori orang, maka kita banyak pilihan. Ya, kita nggak cuma punya satu orang. Kalau kita cuma punya satu orang, ya masalahnya cuma satu orang itu. Tapi kalau kita punya 10 orang atau 100 orang, kita jadi tahu di mana kita bisa bekerja. Ya, kita bisa milih. Sama seperti gini lah, Anda buka PT, ya, Anda adalah owner dari sebuah perusahaan. Ya, Anda mau nggak presiden direktur Anda hanya satu dari pelamar, satu pelamar terus hanya satu gitu. Atau Anda maunya dari 100 pelamar, Anda bisa pilih satu yang terbaik. Tentunya Anda mau dari 100 pelamar kan. Kenapa? Karena Anda punya banyak pilihan gitu. Ya, kalau pelamarnya cuma satu, terus Anda cuma punya posisi satu untuk direktur utama, ya kita nggak tahu dia kualitasnya bagus atau enggak. Tapi dari 100 pelamar kita bisa menyaring yang terbaik dari 100 orang itu. Ya, ini yang pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, bagaimana cara terbaik membantu downline? Ya, bagaimana cara terbaik membantu downline? Ada yang menjawab gini kalau saya tanya gini, oh cara terbaik membantu downline adalah bantu presentasi. Oke, bagus, baik, tapi bukan yang terbaik. Bantu follow up, iya sama, bagus, tapi bukan yang terbaik. Ya, bantu training atau konsultasi, oke, lebih bagus, tapi tetap bukan yang terbaik. Ya, beri motivasi, oke, tapi saya member baru belum bisa jadi motivator. Ya, dan lain-lain dan seterusnya. Nah, cara terbaik membantu downline, ibu bapak semua, kalau Anda ingat cerita saya di depan tadi, cara terbaik membantu downline bagaimana? Prinsip masker oksigen. Ya, Anda bantu diri Anda sendiri dulu, maka Anda ini cara terbaik untuk membantu downline. Anda bantu diri Anda sendiri untuk sukses. Kenapa? Karena dengan Anda membantu presentasi atau follow up atau training dan sebagainya, Anda hanya membantu sebagian kecil dari grup Anda. Tapi kalau Anda membantu diri Anda sendiri untuk sukses, maka Anda bisa membantu seluruh grup Anda. Kenapa? Karena semua tingkat kepercayaannya naik. Pada saat Anda naik peringkat, semua dari mereka belief sistemnya, tingkat kepercayaannya ikut naik juga. Oh, kalau dia bisa, maka mereka pun pasti bisa. Oh, kalau upline saya bisa, maka kami pun bisa. Ya, jadi seperti itu. Kalau mau bantu downline Anda yang terbaik adalah bantu diri Anda sendiri untuk sukses. Prinsip masker oksigen tadi. Ya, kalau Anda misalnya tidak naik-naik peringkat, gitu, nggak naik-naik, nggak besar-besar grupnya, downline Anda lama-lama jadi hilang kepercayaan. Oh, jangan-jangan bisnis ini nggak jalan nih. Upline kita aja, sponsor kita aja nggak naik peringkat. Dia susah, apalagi kita gitu. Nah, tapi dengan Anda naik peringkat, ya, yang Anda naik peringkat, itu sudah menjadi apa ya, menjadi contoh terbaik buat prospek dan downline Anda. Jadi pastikan Anda berjuang dulu. Nah, sekali lagi, jangan apa namanya, jangan letakkan bisnis Anda kepada satu atau dua orang. Anda letakkan di diri Anda sendiri, ya, dengan cara mensponsori yang banyak. Gitu, jangan biarkan bisnis Anda diatur oleh satu atau dua orang downline Anda. Kalau Anda punya pilihan yang banyak, Anda bisa ngatur. Ya, tapi kalau Anda cuma punya satu dua orang, ya bisnis Anda diatur mereka nantinya, gitu ya, seperti itu. Pertanyaan terakhir dari saya adalah bagaimana caranya jadi legend? Nah, ini ada yang jawab gini, bagaimana caranya jadi legend? Oh, presentasi yang banyak. Oke, ya. Punya grup yang besar. Oke. Kumpulkan 1 juta CV. Iya, betul. Tapi bukan gini caranya, ya. Buat 5 master. Di bawah kita ada 5 master atau buat 15 elit. Iya, betul. Semuanya betul, nggak ada yang salah. Tapi cara terbaik ya, Bapak dan Ibu, bagaimana caranya jadi legend? Ini, mulai dari diri sendiri. Seperti awal penjelasan saya di video ini, belajar dari Anda, dari diri kita sendiri. Kalau kita belajar, kita berkembang, maka grup kita pun akan berkembang. Jangan berharap ya orang lain berkembang kalau kita sendiri tidak berkembang. Jadi bagaimana caranya jadi legend? Kita yang mau jadi legend, bagaimana caranya? Kita mulai dari diri kita. Kita berubah. Kita menjadi kupu-kupu yang indah karena kita belajar. Ya, jadi sekian dari saya penjelasan video ini, training ini. Saya cuma mengingatkan kepada diri saya sendiri dan kepada ibu bapak semua member Redpreneur, mulailah dari diri sendiri. Ini bisnis kita, bukan bisnis upline kita, bukan bisnis downline kita, bisnis kita. Nah, karena ini adalah bisnis kita masing-masing, maka Anda, saya, kita semua punya kewajiban meningkatkan kemampuan diri kita sendiri.
Ya, kalau kita punya daya tampung besar, maka insya Allah grup kita pun akan besar. Tapi kalau kita punya daya tampung kecil, maka grup kita pun akan kecil. Kalau kita kerjanya sedikit, maka grup kita pun kerjanya jauh lebih sedikit. Tapi kalau kita kerjanya keras, lebih keras lagi, maka grup kita juga ikut bekerja lebih keras lagi. Jadi semuanya dimulai dari diri sendiri. Itu saja penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat buat Bapak dan Ibu semua. Sukses untuk Anda dan salam 1 miliar Go Legend.